Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan materi takhrij, ya, takhrijul hadis yang pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah eh, selesai di dalam mempelajari 5 metode takhrij, ya. 5 metode takhrij. Paling tidak 5 metode takris itu bisa menjadi basic atau modal awal antum ya nanti untuk bisa melakukan takhrij hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga bisa diketahui mana hadis sehingga bisa diketahui hadis itu sumbernya dari mana ya sekaligus bagaimana statusnya ya status hukumnya ya walaupun sebenarnya aktivitas takhrij ini yang paling pokok adalah eh, yang paling pokok adalah mengetahui referensinya ya. Pada kesempatan kali ini ya saya ingin menjelaskan bagaimana antum bisa melakukan takhrij dengan maktabah syamilah ya. Di bagian insya Allah nanti saya akan up lagi ya buku yang kemarin saya sempat share di awal-awal pertemuan kita ya. Bukunya judulnya ini ya Kaifa tahfazu at-takhrij kama yajibu ayyakun ya jam'ut turuq ya rusmul syajaratul isnad ya ini judul bukunya ya sebentar saya ke ataskan ya sebentar ya. Nah, ini judul bukunya ini. Ya, ya. At-takhrij kama yajibu ayyakun. Jam'ut turuq, rasmu syajaratul isnad, ya. Kemudian siyaghatut takhrij, amali. Tadribun amaliyun, ya. Dalam kitab ini, ya, dijelaskan sekilas tentang kelima metode takhrij, ya. Kelima metode takhrij yang ada dalam yang sudah kita pelajari ya, ya, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Tohan ya, At-Takhrij wa Dirasatul Asanid itu. Ya. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana kita ya, mentakhrij hadis dengan bantuan maktabah maktabah syamilah. Nah, ini nanti yang paling penting adalah bagaimana antum bisa mempraktekkan ya
bisa di-download di situsnya Maktabah Syamilah ya. Setelah itu, setelah terdownload ya, kalau bisa di-download dengan versi yang lengkap dengan kitabnya dan juga versi terbaru. Ya. Ya. Nah, nanti ketika sudah di-download, cara mentakhrijnya adalah dengan yang tombol teropong itu ya, tombol teropong kemudian atau mungkin bisa nanti antum lakukan cari di YouTube ya mengenai bagaimana mentakhrij dengan maktabah syamilah. Ininya di apa klik di gambar teropong itu ya. Kemudian setelah itu akan muncul banyak sekali nama-nama kitab dari berbagai jenis ilmu, baik itu ilmu Quran, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, itu banyak sekali kitabnya. Tinggal nanti dicentang saja, ya, dicentang saja bagian mutunul hadis. Ya, mutunul hadis di sini akan banyak sekali kitab-kitab referensi induk hadis ya. Jadi dicari katanya dicari dulu ya kalimat pemantiknya ya keywordnya itu ditulis di sini ya kemudian nanti di sini diklik bagian mutunul hadis kemudian nanti di sini diklik di bagian kitab-kitab hadis yang akan kita jadikan rujukan ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya misalnya ini ya terlihat nggak? Ya, ini dicatat keywordnya ya. Antum tulis keywordnya, kemudian di sini ya dipilih bagian mutunul hadis ya. Kitab-kitab matan matan hadis ya. Kemudian baru dipencet tombol teropong ya. Itu cara mencari hadis ya. Eh, dengan maktabah syamilah ya. Nah, nanti akan banyak list hadis ya, akan banyak list hadis ya, dengan berbagai referensi ya. Nanti hadisnya ada di atas ini, kemudian kitab mana saja yang ada hadis yang di atas ini nanti di bagian ini akan banyak sekali ya Sahih Bukhari, Sunan Nasai ya, bahkan disebutkan pula babnya yang kalau diklik ya nanti akan menuju kepada hadis yang akan kita kita cari ya. Ya. Kalau kita pengen mengetahui apa namanya, pengen mengetahui detail nama kitabnya, bab apa, ya, halaman berapa, ini bisa dilihat di sini, ya. Hadisnya ini, ya, nah, nanti nama kitabnya apa, misalnya di Sahih, oh ini di Sahih Bukhari, ya, kemudian ini babnya ini, ya, atau hadisnya ini, kemudian babnya apa, biasanya di sini nama babnya, ya, di bagian kiri ini, ya. Kemudian kalau pengen apa namanya mengutip hadisnya bisa di copy di sini. Nas ini maksudnya adalah kita klik itu nanti maka ini hadisnya ini akan tercopy dengan sendirinya dan bisa kita pastekan di Microsoft Word atau apalah yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk menuliskan hadisnya itu. Artinya dari Maktabah Syamilah ini kita bisa ketika kita mencari, kita langsung banyak sekali ditunjukkan kitab-kitab hadis yang menjadi referensi induk dari hadis tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti tinggal di copy paste saja di Microsoft Word ya, Microsoft Word.
Nah, ketika dikopas di Microsoft Word itu ya nanti kan lengkap hadisnya, sanatnya, ya, matannya, ya, termasuk apa nama-nama perawinya juga akan ada di situ, ya. Nah, benar. Kita langsung masuk ke sini. Saya pengen ini ya. Antum nanti ya kita tugaskan untuk mentakhrij 5 buah hadis ya yang satu tema ya. 5 buah hadis satu satu tema ya. Ya contohnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di awal ya. Ya, sudah pernah saya sampaikan di awal. Bagaimana praktek mentakhrij sebuah hadis ya. Ya saya pengen nanti antum list ya 5 hadis yang satu satu tema. Misalnya hadis tentang keutamaan Al-Quran, hadis tentang keutamaan puasa Arafah misalnya, hadis tentang apa misalnya. Yang intinya kalau bisa satu tema, ya intinya adalah satu satu tema, ya. Dan usahakan hadis itu kalau bisa bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Muslim mungkin sudah atau nggak masalah. Imam Bukhari Muslim nggak masalah karena terkadang satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain nggak masalah ya. Intinya saya pengen antum mengumpulkan 5 hadis yang satu tema, kemudian kalian kalian lakukan takhrij dari hadis hadis tersebut ya. Dan bentuk takhrijnya ya seperti ini. Ya, bentuk taklidnya seperti ini. Oke. Jadi antum pertama tuliskan hadisnya dulu ya. Antum tulis hadis pertama ya, hadis tentang misalnya keutamaan Quran, hadis pertama apa? Kemudian takhrijnya itu seperti ini. Pertama antum tajmi'ut turuq dulu ya. Musnad Ahmad bunyinya seperti ini. Dalam Sunan Abu Dawud bunyinya seperti ini. Dalam Sunan Tirmidzi bunyinya seperti ini. Cara nyarinya bagaimana ini? Ya dengan maktabah syamilah tadi. Ya. Ketika antum misalnya mengetikkan a'ful liha ya, a'ful liha apa atau huffus syawarib ya. Kata ini maka di maktabah syamilah akan ditunjukkan banyak sekali apa referensi induk hadis ya yang memuat hadis ini ya. Ya, antum tinggal tata saja dalam Musnad Ahmad ya sanatnya seperti ini, matanya seperti ini. Dalam Sunan Abu Dawud ya sanatnya hadatsana Abdullah bin Maslamah Qanabi an Malik an Abi Bakar ya. Kemudian apa bunyi teksnya atau matanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ihfa'i syawarib wa ihfa'i al-liha misalnya. Ya. Nah, ini ya. Jadi antum melakukan tajmi'ut turuq terlebih dahulu. Tajmi'at turuq ya. Mengumpulkan ya
apa hadis itu dari berbagai jalur, berbagai referensi. Ya, yang pertama misalnya ini jalurnya Imam Ahmad, yang kedua jalurnya Sunan Abu Dawud, yang ketiga jalurnya Tirmidzi, yang keempat jalurnya Ibnu Hibban. Ya, nah ini dikumpulkan. Ya, setelah tajmi'ut turuq, ya, setelah melakukan tajmi'ut turuq, ya, langkah selanjutnya adalah ya, melakukan ya, melakukan rasmu syajaratul isnad, ya, menggambar pohon sanad, ya, dengan cara seperti ini, ya, menggambar pohon sanad. Pohon sanad ini didapatkan dari mana? Ya, ya. Pohon sanad ini didapatkan dari atau atau gini aja. Ini karena banyak ya ini. Karena banyak, satu orang satu saja nggak masalah. Satu orang satu saja nggak masalah. Ya. Nah, ini digambar syajaratul isnadnya digambar. Kemudian setelah gambar syajaratul isnad, ya, itu kemudian kalian menyebutkan siyaghatut takhrij. Ya. Siyaghatut takhrij ini kan ada tiga ya. As-siyaghah al-mukhtasirah, kemudian as-siyaghah al-mutawassithah, yang ketiga adalah as-siyaghah at-takhrij apa? Siyaghah al-ilmiyah. Ya. Antum pilih aja yang as-siyaghah al eh, saya pengen siyaghah mukhtasirah saja. Siyaghah mukhtasirah. Oke. Siyaghah mukhtasirah. Jadi ada tiga ya, ada tiga poin dalam satu hadis ya. Yang pertama antum mentakhrij hadis itu jam'ut turuq ya. Kemudian yang kedua adalah eh, rasem syajaratul isnad, menggambar pohon sanad, dan yang ketiga adalah as-siyaghah al-mukhtasirah ya. Ya, menyebutkan siyaghatut takhrijnya, ya, siyaghatut takhrij dengan yang paling ringkas saja ya, dengan bentuk yang ring ringkas ya. Jadi seperti ini, sebutkan hadisnya ya, kemudian di takhrij dengan tiga unsur tadi ya. Jam'ut turuq, ya, jam'ut turuq itu seperti ini ya. Jam'ut turuq itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Jam'ut turuq. Jam'ut turuq. Tajmi' at-turuq ya. Ah, nomor satu kitab apa, dua kitab apa, termasuk bunyi hadis disertai dengan sanadnya dari penulisnya. Nah, ini yang dilakukan ya, menyebutkan tajmi'ut turuq ya. Kemudian yang kedua menggambar syajaratul isnad ya, seperti ini. Gambar syajaratul isnad, rasmus syajaratul isnad ya, digambar. Dari mana data syajaratul isnad ini? Kalau antum sudah melakukan tajmi'ut turuq, maka ya di situ antum bisa gambar ini, karena dalam dalam tajmi'ut turuq itu kan disertai dengan nama-nama siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Dari Sunan Nasai misalnya sampai kepada Nabi SAW itu jalurnya dari siapa saja. Nah, nanti tinggal
digambar ini. Ya, digambar ya di bagian syajaratul isnad nanti saya up lagi ya kitabnya supaya dibaca dan dicontoh ya pola pola penulisannya. Kemudian yang terakhir adalah siyaghatut takhrij. Siyaghatut takhrij eh, disebutkan yang siyaghah mukhtasirah ya. Siyaghah mukhtasirah. Kemudian satu lagi yang saya inginkan ya adalah menjelaskan makna atau apa yang menjadi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis hadis tersebut ya. Poin-poin bahasa Indonesia nggak ada masalah ya. Saya harapkan itu bisa nanti bisa menjadi buku ya ya ketika betul-betul antum nulisnya itu serius ya. Makanya saya ingin menentukan tema. Nah, nanti antum bisa mencari hadisnya, mengajukan hadisnya. Tapi nanti kalau ada yang sama berarti yang saya ini yang duluan nanti akan saya berikan Google Form ya. Antum isi nama, NIM plus hadisnya ya. Antum tuliskan hadisnya ya, bunyi hadisnya. Nah, ini kalau ada yang sama ya saya ini kan yang awal ya, saya dahulukan yang awal ya. Nah, tema yang antum tulis adalah hadis-hadis seputar keutamaan Al-Qur'an ya atau keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan belajar Qur'an, keutamaan membaca Qur'an, keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Ya. Atau nanti silahkan coba cari hadisnya. Nanti saya berikan juga referensi hadis-hadis tentang masalah fadhailul Quran. Ya, silahkan nanti antum takhrij ya. Harapan saya begini, dari mata kuliah takhrij ini ya, nanti tugasnya itu bisa dibukukan. Ya, mungkin kita kasih judul takhrij hadis keutamaan takhrij hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran misalnya. Atau takhrij hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran misalnya. Seperti itu. Nah, bisa jadi dua buku. Ya, ya. Jadi kita fokuskan di hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran atau keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Keutamaan surat Al-Baqarah atau keutamaan baca surat Al-Kahfi kayak atau keutamaan baca surat Al-Mulk misalnya ya. Tafadhol, cari hadisnya. Nah, nanti antum takhrij dengan pola tadi dengan pola yang tadi. Ketika dapat hadisnya ya, antum nanti tulis apa? Turuknya ya, jam'u turuknya ya. Kemudian digambar apa syajaratul isnadnya. Kemudian selanjutnya disebutkan siyaghatut takhrij ya, yang mukhtasirah ya. Bentuk takhrijnya diambil pola yang ringkas saja. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis itu atau poin-poin penting dari hadis itu apa? Antum bisa tulis dalam bahasa bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Siap ya? Siap ya? IKT nanti eh, luaran dari mata kuliah takhrij adalah buku ya, bisa jadi buku nanti saya rapikan lah. Tapi yang jelas antum harus serius ya, antum harus serius betul-betul ditulis dengan baik dengan pola yang seperti saya jelaskan ini. Kemudian bisa menggunakan maktabah syamilah ya untuk membantu menemukan jam'ut turuq ya, jalur periwayatannya dari kitab-kitab induk hadis ya dengan nanti bisa ketika misalnya
agak kesulitan menginstal Maktabah Syamilah, ya bisa lihat di YouTube bagaimana menginstalnya. Ketika tulisan Arabnya belum kelihatan, bagaimana ngerubahnya, ya. Kemudian yang diklik itu apa saja tadi ya sudah saya jelaskan secara sekilas ya. Intinya itu ya, insya Allah nanti habis ini saya berikan beberapa referensi kitab ya, agar antum bisa memilih hadis-hadis mana yang akan antum takhrij ya, dan juga referensi kitab hadis yang berbicara tentang fadhail atau keutamaan Al-Quran atau juga keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, termasuk keutamaan belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Ya belajar tajwid, nggak ada masalah. Ya, itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti saya akan berikan link Google Form-nya, termasuk juga beberapa referensi sebagai acuan antum untuk mengerjakan tugas takhrij ini. Ingat, satu orang satu hadis saja. Hanya saja hadis itu bertemakan tentang keutamaan Al-Quran atau keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silahkan. Ustadz Afan, saya boleh bertanya? Tafadhol, tafadhol. Saya masih belum paham tentang siago tutur tadi, siago tu takhris tadi. Iya, oke. Siagatut takhris. Ini nanti saya share ya. Oke. Siagatut takhris ini sebetulnya ini hanya meringkas dari yang atas ini. Dari yang atas ini. Nah, ini. Kalau yang di atas ini kan disebutkan nama kitabnya, kemudian bunyi hadisnya, ya. Ini kan disebutkan semua nih. Apa? Ya, Tajmi'ut Turuq ini kan disebutkan nama kitabnya. Terus Imam Ahmad itu mengambil dari Hamad, Hamad dari Malik, Malik dari Nafi. Terus sampai qala Rasulullah SAW ya afu al-liha wa khufu ash syawarib. Ini dalam Musnad Ahmad. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud ini bunyinya seperti ini. Nah, kalau dalam Siyaghatut Takhrij itu nggak perlu disebutkan hadisnya. Atau hanya menyebutkan nama kitabnya, ya, kemudian juz berapa, halaman berapa, atau nomor hadisnya berapa, ya. Artinya, Siyaghatut Takhrij itu sebetulnya merupakan ringkasan dari Tajmi'ut Turuq yang di atas ini, hanya saja tanpa menyebutkan jalur sanad maupun matan hadisnya. Ya, nih misalnya tadi ada Musnad Imam Ahmad ya. Nanti di sini eh, bentuknya seperti apa? Misalnya mana? Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Mana? Musnad Imam Ahmad. Nah, ini wa Ahmad fi musnadihi ya. Ya, akhrajahu Ahmad dalam musnadnya. Jilid yang ketiga ya. Kemudian halaman 1062, nomor hadis 4744 ya. Kemudian koma kok masih di sini, artinya belum ganti nama kitab, artinya dalam Musnad Imam Ahmad hadis ini tidak hanya tidak hanya ada di satu tempat tapi ada di beberapa tempat. Ya, hadis ini juga ada dalam Musnad Imam Ahmad jilid yang ketiga halaman 1139, nomor hadisnya 5233. Hadis tadi juga ada dalam Musnad Imam Ahmad jilid yang ketiga nomor halaman 1357, nomor hadisnya 6567. Juga ada dalam Musnad Imam Ahmad jilid ketiga. Artinya ya, dalam Musnad Imam Ahmad hadis ini disebutkan sebanyak empat kali. Ya, meskipun mungkin redaksinya ada yang sedikit berbeda. Ya. Dalam Imam Bukhari, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Ya, jilid 7, ya, juz 7 halaman 160, nomor hadisnya 5892. Ada juga dalam Imam Bukhari di tempat lain hadis ini, yaitu di jilid yang ketujuh, juz ketujuh halaman 160,
nomor hadisnya 5893. Hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim, wa Muslim fi sahihihi. Ya, jilid pertama halaman ini, nomor hadisnya ini, ada juga di gitu ya. Ini siaghah yang paling mukhtasar, yang paling ringkas. Ada juga yang agak ini ya, yang agak panjang, yang mutawasid. Kalau mutawasid itu sama, hanya aja disebutkan ada dalam kitab apa dan bab apa ya. Itu kalau mutawasid. Tapi saya minta yang mukhtasirah saja cukup. Kalau antum mau yang mutawasithah ya nggak apa-apa juga. Tapi mukhtasirah saja biar nanti sama ya apa penulisannya. Mungkin itu. Mafhum enggak? Paham? Insya Allah paham Ustaz. Oke, ada lagi pertanyaan silahkan. Ya, kalau nggak ada ya Bismillah ya. Coba satu orang satu hadis mencoba mentakhrij satu hadis dengan pola yang saya sampaikan. Insya Allah nanti bukunya saya share lagi ya untuk acuan dalam belajar dan mengerjakan tugas takhrij ini. Oke, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kali dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya baru aja salah.